Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Puji nama Tuhan, kita telah berada di bulan Maret, di minggu yang pertama. Mari kita akan belajar bersama-sama pada pagi ini, ya, anugerah yang menyelamatkan. Ya, mari kita akan ucapkan sama-sama tema kita pada pagi ini. 1, 2, 3. Anugerah yang menyelamatkan. Ayatnya sudah tidak asing bagi kita, ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini sebuah ayat hafalan, ayat fenomenal yang memang menjadi basic, menjadi dasar bagi kita semua. Mengapa kita mengiring Tuhan, mengapa kita mengikut Tuhan, mengapa kita percaya kepada Allah kita dalam Kristus Yesus. Nah, saya akan bacakan untuk kita pada pagi ini. Bapak Ibu memperhatikan baik-baik dari ayat yang ke-8, Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu, coba kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-8, ya, bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita memahami tentang keselamatan yang kita miliki? Saat kita memahami dengan baik, itu menentukan arah hidup kita yang sedang kita jalani sekarang ini. Mengapa demikian? Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, itulah tujuan akhir dari kehidupan yang sedang kita hidupi di dalam kehidupan ini. Dan sekarang ini kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam kekekalan. Ada sebuah cerita mengenai orang-orang percaya yang sedang ngantri untuk masuk ke surga. Dan di pintu gerbang Tuhan bertanya kepada mereka, "Kenapa aku harus mengizinkan kamu masuk ke surgaku?" Orang pertama datang dan mengatakan, "Tuhan, aku ini aktivis, aku ini melayani, aku tiap minggu beribadah dengan setia, aku menjadi pengerja di sebuah gereja, bahkan aku juga ambil bagian dalam khotbah. Bahkan ketika turun khotbah pun saya tersandung pernah jatuh begitu. Saking apanya? Saking setianya orang ini melayani Tuhan begitu." Tuhan mengatakan begini, "Wah, luar biasa kamu ya. Oke banget jawabanmu. Bagus sekali. Tapi bukan itu syaratnya mengapa aku mengizinkan kamu masuk ke surga." Lewat. Orang yang kedua, gilirannya ini seorang ibu-ibu yang suka scroll begitu ya. Ibu-ibu ini mengatakan begini, "Saya ini orang baik. Saya suka berbagi di media sosial. Saya juga pernah berbagi secara online kepada banyak orang. Bahkan saya juga suka like postingan-postingan Kristiani begitu." Tuhan menjawab, "Itu keren Ibu, tapi tetap bukan itu syaratnya," kata Tuhan. Dan orang yang ketiga, dia datang dengan santai dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan,
Jujur ya, jujur saya kepada Tuhan, saya nggak bisa bayar tiket yang aku harus boleh masuk ke surga. Tapi saya mendengar, saya mengakui bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan telah dibayar lunas untuk mengizinkan saya masuk ke surga. Tuhan mengatakan, wow, ini jawaban yang luar biasa. Bapak Ibu, pesan dari cerita yang saya sampaikan pada pagi ini adalah keselamatan itu adalah karena anugerah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa kita, bukan karena seberapa banyak waktu yang kita berikan dan investasikan untuk pekerjaan Tuhan, bukan seberapa besar uang yang kita persembahkan kepada Tuhan. Semua itu tidak akan pernah menjadi berarti kalau kita kehilangan keselamatan yang kita miliki. Karena itu anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu bicara tentang sebuah pemberian, ganjaran, kasih karunia yang memang tidak bisa kita bayar dalam bentuk apapun. Waktu kita, uang kita, tenaga kita, tidak bisa sama sekali. Karena itu, karena kita nggak bisa bayar, Tuhan berikan cuma-cuma. Tuhan berikan ganjaran itu sebagai hadiah, sebagai kasih karunia, supaya setiap orang itu bisa memahami bahwa kasih karunia itu harus dimiliki oleh setiap orang, dan tujuan akhir semua orang itu masuk dalam kekekalan, yaitu surga yang mulia. Anugerah keselamatan. Dan kalau bicara tentang itu, hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah anugerah. Waktu yang kita miliki ini adalah anugerah. Kesehatan yang kita miliki ini adalah anugerah. Keluarga yang baik, suami yang baik, anak yang baik, istri yang baik, menantu yang baik, cucu yang baik, itu semuanya adalah anugerah yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tapi semua yang ada di dunia ini tidak akan sebanding dengan anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kekayaan yang kita miliki itu anugerah. Kesehatan mungkin kita bisa beli, atau mungkin dalam kondisi waktu tertentu orang kaya pun bisa sehat oleh karena bisa bayar dokter yang mahal begitu. Tapi kalau sewaktunya tiba, tidak akan pernah ada satu orang pun yang dapat membeli akan keselamatan yang diberikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menegaskan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan oleh karena jasa kita. Anugerah yang diberikan Tuhan itu cuma-cuma, dan Yesus Kristus telah menyelesaikannya secara lunas, mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita hari ini, mari kita perjuangkan sedemikian rupa. Jangan seperti jemaat yang ada di Efesus. Mereka mengira bahwa ketika mereka berbuat baik, ketika mereka melayani, ketika mereka memberikan waktu mereka sepenuhnya untuk pelayanan, mereka menyangka bahwa semuanya itu adalah bagian dari keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Paulus mengatakan tidak. Semua itu adalah karena anugerah. Keselamatan itu adalah anugerah. Jadi keselamatan Yesus tambah nol. Bukan keselamatan itu Yesus tambah memberi persembahan, Yesus tambah memberi waktu kita untuk pelayanan. Tidak. Sama sekali. Keselamatan Yesus adalah ditambah nol buat kita. Paulus menegaskan sekali lagi Bapak Ibu bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan sepenuhnya kepada kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dari kata Yunani charis, itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah yang tidak bisa
kita usahakan sendiri. Itu karis, itu kasih karunia yang memang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan tidak semua orang bisa memahami akan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan baik-baik. Lalu bagaimana kalau saya ini sudah diselamatkan? Apakah saya harus tetap melayani? Apakah harus tetap berbuat baik? Apakah saya tetap memberikan waktu untuk Tuhan dalam pelayanan? Harus, itu kata Tuhan. Karena kalau kita bicara tentang itu sebetulnya, jika keselamatan itu tergantung dari apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita buat, kita nggak akan pernah memperoleh keselamatan karena standar Allah itu perfect, sempurna, tidak ada yang dapat menjangkau. Kalau kita lihat sejarah, ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, ya, pasal 3 itu seluruhnya masuk jatuh dalam dosa. Ketika dosa itu menghinggapi manusia, persekutuan dengan Allah itu putus. Dan sejak itulah ada banyak sekali, ini merupakan embrio dosa, dan kemudian ada banyak sekali dosa-dosa yang dibuat oleh manusia. Tapi Allah tidak berhenti untuk menjalin hubungan dengan manusia. Dengan berbagai macam cara Allah mencoba untuk memperbaiki hubungan itu. Allah memberikan nabi-nabi. Di Alkitab itu ada sejarah yang mengatakan ada nabi-nabi kecil, ada nabi-nabi besar, ya. Nabi-nabi kecil itu seperti Yoel, Hosea, ya. Kemudian Yunus, itu adalah kitab-kitab nabi kecil, tapi ada nabi-nabi besar. Tapi ketika Tuhan memberikan nabi-nabi seperti itu, Tuhan tidak pernah bisa membangun hubungan relasi yang baik manusia dengan Allah, sama seperti ketika mereka di Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa. Bukan hanya itu, Allah memberikan apa? Hukum Taurat. Taurat itu diberikan supaya hubungan antara manusia dengan Allah itu dapat terjalin kembali. Tapi hukum Taurat pun tidak bisa membangun hubungan relasi yang telah membuat manusia itu ada jarak antara Allah karena dosa mereka. Sehingga Allah berinisiatif, dia menjadi manusia, dia turun ke dunia supaya dapat merasakan bagaimana kesakitan yang diderita oleh manusia, supaya dapat merasakan lapar sama seperti manusia, hidup sebagai manusia, bahkan dia menjadi hamba. Bahkan ketika dia menjadi hamba, dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Standar yang sempurna yang Allah berikan kepada kita, yang itu secara cuma-cuma diberikan kepada kita. Namun karena kasih-Nya, Allah memberikan keselamatan sebagai sebuah hadiah melalui iman kita kepada Kristus Yesus. Keselamatan sudah kita miliki. Lalu bagaimana, apakah kita perlu tetap berbuat baik, perlu melayani Tuhan? Lanjut terus, karena itu adalah proses kehidupan yang memang mewarnai kehidupan kita. Ya, Paulus mengatakan, mengingatkan kepada kita, ya, dia mengatakan bahwa keselamatan itu tidak berarti kita bebas hidup seenaknya. Sebaliknya, justru kita diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah, perhatikan baik-baik, dipersiapkan Allah sebelumnya. Dari kata masa lampau, Tuhan seplanning luar biasa tentang hidup kita ketika kita sudah diselamatkan. Dan proses itu ternyata Tuhan telah berikan kepada kita di planning sebelumnya, jauh sebelum kita diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan adalah anugerah. Tapi anugerah itu harus menghasilkan transformasi, perubahan dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita itu bisa dapat hidup di atmosfer keselamatan yang kita miliki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan?
Bagaimana supaya kita dapat memahami dengan baik rencana Tuhan yang mulia, ya, dalam anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kita, ya. Bagaimana kita hidup dalam anugerahnya yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu keselamatan itu. Sekarang ini keselamatan sudah ada di tangan kita. Kapanpun Tuhan panggil kita, dengan tiket percaya kepada Yesus itu, kita masuk ke surga. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu untuk membayar keselamatan itu, membayar surga itu. Hanya Yesus yang kita percayai, dan kita anak-anak Tuhan menerima dengan iman. Dan sekarang ini kita ada dalam anugerah Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita hidup dalam anugerah? 3 ayat ini memberikan pembelajaran kepada kita. Yang pertama, ketika kita hidup dalam anugerah Tuhan, jangan mencoba untuk hidup sombong, tetapi tetaplah rendah hati. Amin. Jangan sombong, tetap rendah hati. Di ayat 9 tadi dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Apa? Tentang keselamatan. Kita baca mulai dari ayat 8. Sebab karena anugerah, karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Bukan oleh karena pelayanan, bukan oleh karena persembahan, bukan karena oleh yang kita lakukan di gereja, tidak. Tapi oleh karena iman itulah, dalam anugerah kita diberikan kemampuan untuk memahami bagaimana hidup dalam proses kehidupan kita yang kita hidupi sekarang ini. Karena itu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara tentang itu, masih ingatkah Anda tentang 3 jenderal yang dipanggil oleh Jenderal Iblis, yang dipanggil oleh panglimanya, yang saya ceritakan beberapa kali di dalam khotbah? Masih ingat ya? Jenderal yang pertama diberikan tugas, kamu tugasnya bagaimana? Kemudian manusia diberikan tempat-tempat maksiat gitu. Kok cewek-cewek yang cantik, cowok-cowok yang ganteng begitu. Wah, itu jadul, kata panglimanya. Ya. Jenderal yang kedua ngomong, aku akan berikan kekayaan manusia yang serakah itu dengan kekayaan yang besar. Itu tambah jadul, kata jenderal. Tapi yang ketiga, apa yang kamu akan lakukan untuk manusia? Perhatikan baik-baik ya. Saya akan buat manusia itu rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin berkhotbah, gitu, rajin menyampaikan firman Tuhan, menginjil di mana-mana. Loh, kok bisa? Iya, kalau manusia sudah sampai taraf itu mudah sekali untuk jatuh dalam dosa. Loh, kok bisa? Iya, karena mudah untuk sombong tapi nggak disadari. Bapak Ibu, kalau bicara tentang keselamatan, sebetulnya kalimat yang diucapkan oleh Paulus itu memberikan sebuah warning buat kehidupan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya mencoba berandai-andai, ketika kita sudah berada di surga, ya, kemudian Tuhan panggil nama kita, Emma Ratna Puri, kamu di RBC rapotmu bagus, worship leader paling the best, gitu ya. Ya, ini hadiah untuk kamu, ya, untuk kamu. Kemudian dia panggil yang lainnya, dia panggil Tatan. Ya, karena kamu sudah pelayanan, kamu anaknya pendeta lagi, gitu ya. Ini di surga, ini gambaran iman saya, ya. Tapi kamu upahnya sedikit ya, karena kamu seringkali mepet datangnya, misalnya. Nah, itu bicara tentang kalau kita berada di surga, kalau bicara ada sombong-sombongan begitu, untuk saya kira-kira bagaimana? Wah, Pak, iya luar biasa, ya. Kamu bersama dengan tim RBC bisa bangun gereja. Wah, kamu pengkhotbah, kamu mengajar.
tapi upahmu sithik ya karena kamu sombong. Bapak Ibu, kita perlu hati-hati dengan hal ini. Persembahan keuangan yang kita investasikan untuk pekerjaan Tuhan bukan untuk kebanggaan kita, ya. Kalau kita memberi persembahan nggak dicantumkan nama kita, digolei siapa? Bendaharanya digolei. Cik Kristin kemudian lapor kepada saya, gitu ya. Nah, kita mencoba untuk itu, tapi itu edisi yang lama. Sekarang ini tidak ada. Sekarang ini orang-orangnya tulus, gitu ya, tulus yang betul-betul hatinya mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita nggak boleh sombong? Karena keselamatan itu adalah anugerah. Kita nggak punya alasan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Saya nggak lebih baik daripada Bapak Ibu. Saya mungkin bisa berkhotbah, tapi mungkin saya nggak lebih baik dari Ibu Bapak. Hanya karena saya dilantik punya jabatan sebagai seorang pastor kalau di JKI, seorang pendeta, seorang gembala. Tapi kita sama di hadapan Tuhan. Kita punya tiket keselamatan dan kita sekarang ini sedang dalam proses kehidupan. Kalau Anda layani dengan baik. Pemain keyboard makin keyboard dengan baik, main drum juga demikian, sebagai keyboard layani full heart. Sampai kepada kita hal-hal yang kecil pun, mari sama-sama kita tidak membanggakan diri bukan karena aku. Karena di dalam keselamatan itu tidak ada ruang untuk sebuah kesombongan. Apa tanda orang itu sombong rohani? Ya, orang itu merasa diri paling benar dan suka menjudge. Saya rasa dalam Lukas pasal 18 ini, orang ini baik loh, orang Farisi berbicara dengan pemungut cukai. Tapi Tuhan memberikan perumpamaan ini kepada muridnya. Siapa yang benar orang berdoa? Orang yang pemungut cukai atau orang Farisi ini? Tuhan ngomong, orang yang berdosa itu, orang yang pemungut cukai itu loh, yang benar doanya. Padahal orang Farisi ini berdoanya luar biasa. Dia berdoa, Bapa, aku rajin beribadah. Aku rajin melakukan hukum Taurat. Aku membayar persepuluhan. Aku gak seperti orang itu. Dan dia berdoanya itu tidak dengan menundukkan kepala, tapi menghadap Tuhan gitu. Tapi pemungut cukai tadi itu gak berani dekat dengan di antara. Dia jauh dan dia menunduk. Dan dia mengatakan, Tuhan ampunilah aku orang berdosa. Ini tanda dari orang yang dikasih oleh Tuhan, merasa dirinya bukan siapa-siapa. Tapi berapa banyak dari antara kita yang kadang-kala lebih merasa dirinya paling benar, sehingga saya sekarang ini betul-betul hati-hati. Hati-hati mengapa? Karena kalau saya berkunjung di rumah jemaat yang memang bukan jemaat RBC, saya harus hati-hati, karena kalau enggak nanti ada gosip-gosip yang diserang kepada kita. Pak Yeri ngambil di jemaat gitu ya, ya daripada ke gereja lain. Lebih baik RBC gitu ya. Tapi itu yang muncul. Sebetulnya oke bagi saya, biarlah anjing menggonggong Yeri dan RBC tetap berlalu gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanda dari orang yang sombong rohani adalah bangga dengan ibadah dan perbuatan baiknya. Ini juga merujuk kepada Farisi dan ahli Taurat. Kemudian selain itu sulit menerima koreksi dan menganggap diri selalu benar. Sulit untuk menerima koreksi. Kalau istri nggak mau dikoreksi oleh suaminya, berarti istri itu adalah yang sombong. Kalau suami nggak pernah mau dikoreksi oleh istrinya, berarti suami Anda sombong. Kalau gembala jemaat tidak mau dikoreksi, itu gembala jemaatmu sombong. Ya. Tapi selama saya jadi gembala,
saya selalu menerima koreksi dari siapapun itu. Ya. Saya kemarin itu selesai begini ketemu dengan Pak Ivan. Pak Ivan, Pak Iyan, kok Pak Iyan itu kelihatan capek sekali, ada apa? Gitu Pak, mau dipijeti gitu ya. Iya Pak, memang awalnya rodo ora enak, maka tiap hari bikin jamu gitu ya. Maka siapa yang mau jamu silakan daftar gitu ya. Saya capek karena ngangkat-ngangkat mungkin Pak gitu ya. Nah ya makanya yuk pindah Pak, Iri pindah. Ya Pak, yuk pindah, Bapak ya yang bantu untuk pindahin gitu ya. Yuk kita selesaikan kamar mandi ya. Kamar mandi selesai, air mengalir, listrik ada, kita masuk. Mungkin belum sempurna, tapi ya supaya tadi itu kita betul-betul menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya orang yang suka menerima koreksi. Jangan Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan itu untuk menyampaikannya kepada saya. Yang pedas pun saya terima kok. Karena pengalaman yang lalu, yang pahit, yang pedas itu sudah muncul dan itu dari pengalaman yang biasa buat saya. Bahkan bukan hanya itu, ketemu nggak disapa pun karena waktu itu, it's okay. Yang penting saya tetap dikasihi Tuhan. Bagi saya itu lebih penting daripada itu. Nah, kemudian lebih fokus pada legalitas agamawi daripada belas kasihan. Ini juga merujuk kepada sikap agamawi, tauratisme dan parisiisme ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu menangkap itu. Jangan ada kata sombong dalam kehidupan kita, tetaplah rendah hati. Karena di arena keselamatan, di area keselamatan yang kita miliki, tidak ada hal sombong yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, yang kita perlu pahami, bagaimana supaya kita hidup dalam anugerah sekarang ini, menghidupi anugerah itu. Mari kita belajar bahwa anugerah yang kita miliki itu bukan tiket bebas untuk berbuat dosa. Ya, bukan tiket untuk berbuat dosa. Ayatnya jelas, perhatikan baik-baik. Saya akan bandingkan dari beberapa terjemahan. Jika demikian, ini Paulus ngomong di pasal yang kelima, memberikan bantahan-bantahan tentang Taurat kepada orang-orang Romawi yang memang percaya bahwa hukum Taurat itu menyelamatkan begitu. Dan Paulus memberikan argumen-argumennya bahwa oleh karena anugerah kamu diselamatkan. Dan sekarang ini kamu ada dalam anugerah. Maka Paulus memberikan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Karena semakin dosa itu nyata dalam kehidupan banyak orang, maka sebetulnya semakin melimpah kasih karunia itu. Tapi Paulus ngomong, sekali-kali apa Bapak Ibu? Tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih jelas lagi. Kalau begitu, apakah kita akan terus-menerus melakukan dosa supaya Allah dapat menunjukkan lebih banyak kebaikan dan kemurahan hatinya kepada kita? Tentu saja tidak. Paulus ngomong demikian. Kita mati bagi dosa. Bagaimana kita bisa hidup terus-menerus hidup dengan berbuat dosa? Sebab kuasa dosa dan atas dosa kita dipatahkan pada waktu kita menjadi orang Kristen dan dibaptiskan untuk menjadi bagian dari Yesus Kristus, dan kematiannya telah leburkan kuasa dosa dalam diri saudara. Luar biasa Tuhan ya. Lebih jelas lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kita baca, perhatikan baik-baik. Kalau begitu, apakah yang dapat kita katakan? Haruskah kita terus saja berbuat dosa supaya Allah semakin mengasihi kita? Tentu tidak. Dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Jadi, mana bisa kita terus-menerus hidup dengan berbuat dosa? Itu Paulus yang sampaikan. Tapi bagaimana pertanyaan saya? Bagaimana dengan kenyataannya?
setelah dibaptis, anak-anak kita kemarin dibaptis, ada yang sampai hari ini nggak berbuat dosa? Kok tidak ada? Tetap masih bisa berbuat dosa karena tabiat kita berbuat dosa. Tapi yang dimaksudkan oleh Paulus adalah ketika kita telah dibaptis dan diselamatkan, kuasa Tuhan itu ketika mati di atas kayu salib itu menghancur leburkan kuasa dosa. Kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Walaupun kenyataannya masih kita berbuat dosa. Ya, kenyataannya memang masih ada banyak sekali orang dan dosa itu menempati ruang di hati manusia. Berpikir tentang orang lain, terutama pikiran yang negatif, itu dosa. Seorang laki-laki melihat wanita dan mengingininya itu juga berdosa, bahkan berzina, kata Alkitab. Saya pernah sharing ini, kok Tuhan itu ngomong begitu? Dan saya tanya kepada beberapa anak-anak muda yang sudah dewasa, yang angkatannya Ibu Emma. Sebetulnya sama Om, dia ngomong begitu. Saya kalau lihat cowok maco ya seperti yang ada di Alkitab ini. Berarti pikirannya tidak hanya pikiran kotor, pikiran laki-laki gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Karena dosa masih menempati ruang di hati kita. Dan yang perlu kita pahami bersama-sama adalah jangan sampai kita itu menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menyia-nyiakan anugerah, dosa itu adalah menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Tidak menggunakan segala yang Tuhan berikan dengan maksimal, termasuk waktu, talenta, kesempatan, dan berkatnya. Itu adalah menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Dosa tidak hanya karena berbuat zina, mencuri, korupsi, dan sebagainya, tidak. Ternyata ketika kita tidak menggunakan dengan maksimal apa yang kita miliki, dan itu menyia-nyiakan anugerah Tuhan, itu adalah dosa. Paham Bapak Ibu ya? Lalu bagaimana Pak ya supaya aku bisa menikmati anugerah Tuhan? Ya mari kita belajar untuk maksimal. Gunakan waktu kita dengan baik, talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kesempatan yang kita miliki waktu. Kalau kita bekerja sebagai seorang kepala keluarga, ya kita bekerja dengan maksimal. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, kita juga bagi ibu rumah tangga yang maksimal. Kalau kita sebagai karyawan-karyawati di sebuah perusahaan, kita berada di situ ya maksimal di situ. Karena itu bagian dari mengisi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dan tidak menyia-nyiakan buat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, di ayat yang ke-10 tadi memberikan pembelajaran kepada kita bahwa bagaimana kita hidup dalam anugerah Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup dalam tujuan yang Allah berikan buat kita. Ingat ya, tadi saya menyampaikan kita ini telah terima keselamatan dan tujuan kita ada di sorga, dan sekarang kita dalam berproses untuk menuju ke sorga, dan itu adalah tujuan yang memang Allah berikan kepada kita. Di ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa Bapak Ibu? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebelumnya, kalau lihat historis RBC, ya, sebelum kita berada di RBC, Pak Pur, Pak Danan itu sudah ditetapkan Tuhan untuk menjadi panitia membangun gereja di RBC. Percaya atau tidak? Percaya? Sebelum itu Tuhan juga tetapkan beberapa dari kita untuk menjadi ketua panitia Natal di RBC, ya. Dan saya sedang berdoa
supaya dari antara kita muncul orang-orang yang bisa menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar, seperti Pak Hanjaya, Pak Bambang, Pak Kris, Ibu Nana. Mari kita belajar. Dan itu bicara tentang apa? Melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik. Charles Spurgeon mengatakan, jika Tuhan telah menyiapkan pekerjaan baik bagi kita, maka kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, all out. Karena itulah tujuan kita diciptakan dalam Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita melakukan pekerjaan baik? Simpel, ada dua hal saja. Ya, mari kita menjadi saluran kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang yang sependapat dengan kita, mengasihi kita mungkin mudah. Bagaimana dengan historis kita di masa lalu kalau ada orang yang menyakiti kita? Ya, saya itu nggak tahu disuruh Tuhan, nggak ketemu dengan orang-orang yang pernah menyakiti saya. Ketemu tuh gitu ya, ketemu tuh, dan itu nggak sekali, berulang kali Bapak Ibu. Saya itu kan pelihara ayam. Saya setiap seminggu atau seminggu bisa 2 kali untuk beli katul dan cat food untuk kucing kami gitu ya. Nah kok dilalai itu ketemu teman lama yang pernah menyakiti saya, maksud begitu, Pak ya belanja apa? Lah itu belanja apa? Ngobrol ya. Tapi seakan-akan tuh diizinkan begitu Bapak Ibu. Kalau kita menjadi saluran kasih bagi orang yang baik kepada kita, it's okay. Tapi Tuhan ngomong begini, berdoa untuk orang yang memusuhimu. Berdoa untuk orang yang memusuhimu, itu bicara tentang hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Bagaimana kita menyebut namanya? Ya, mungkin dalam namanya yang kita sebutkan itu namanya berdoanya wis supaya bangkrut usahanya begitu dan sebagainya. Nah, tapi itu bukan kehendak Tuhan. Mari kita menjadi saluran kasih dan mari kita setia untuk melayani Tuhan. Melayani dengan setia itu adalah ciri dari jemaat RBC. Fokus, faithful, obedient, care, unity, dan serve. Serve itu melayani. Diawali dari faithful, setia. Titus pasal 7 ayat 7-nya yang terakhir berkata, dan jadikanlah dirimu sendiri sebagai teladan dalam berbuat baik. Paulus menyampaikan kepada anak rohaninya, kepada Titus, ketika dia mengembalakan jemaat yang dia layani, jadilah teladan bagi dirimu sendiri dan juga sebagai teladan bagi orang lain untuk berbuat baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesempatan yang kita miliki untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan itu ada banyak. Itu adalah cara kita hidup dalam anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin.